Andri masih dalam proses recovery yang diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun juga kecuali tim medis. Dan mencegahnya terjadi karena masuknya virusnya, maka dia jaga itu. Terus yang kedua, dia jaga agar selnya recovery setelah sekian lama saat itu kerusakan masih ada. Bisa recovery setelah sekian lama saat itu kerusakan masih ada. Karena jaringannya dia sendiri masih ada. Jadi membuatnya jadi Tadi kami berjumpa dengan orang tuanya, ayah, ibu, dan adiknya, karena Andri masih dalam proses recovery yang diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun juga kecuali tim medis, karena risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi jumpa dengan orang tuanya tadi. Ini melihat kasus ini, apa sih menurut Mas Anies? Masih ada sebagian yang memandang kritik itu sebagai ancaman. Padahal kritik itu adalah pengawasan. Nah, orang-orang yang memandang kritik sebagai ancaman ini, itu kemudian muncul dalam peristiwa seperti ini. Karena Andri vokal, lalu dia merasakan sekarang ini serangan, dan sederhana sekali. Ini berarti masih ada unsur-unsur di negeri ini yang menganggap kritik itu sebagai ancaman, karena itu ditiadakan. Bukan, ini bukan ancaman, harus ditiadakan. Itulah sebabnya kenapa negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Dan kita bersyukur, bangga masih banyak aktivis-aktivis seperti Andri. Itu optimisnya. Tapi di sisi lain, serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal seperti yang dialami oleh Andri. Akibat apa? Akibat ada kritik. Nah, ini berbahaya. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai, supaya peristiwa ini tidak berulang dan pelaku sampai pemberi perintahnya itu diungkap dan dihukum yang menjerakan. Dengan begitu demokrasi kita akan terjaga. Izin Pak Pigai tentang terkait yang disiram air panas itu. Disiram air keras gimana Pak Pigai? Mohon izin Pak. Aktivis kontras. Oh, yang aktivis kontras. Yang disiram air panas. Yang disiram kontras tadi pagi. Saya sudah kecam. Tidak boleh. Tidak boleh membiarkan premanisme hidup di negara ini. Negara ini adalah negara yang damai, aman, dan tidak boleh pernah melakukan kekerasan, apalagi menyiram air panas kepada semua rakyat Indonesia. Ya, kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan baik. Demokrasi kita tumbuh, berkembang, kita mengalami surplus demokrasi. Tapi tidak boleh ada kekerasan terjadi kepada siapapun, termasuk aktivis dan civil society. Ya, bangsa ini besar karena ada komunitas civil society. Mereka mengontrol sebagai check and balances terhadap semua kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, saya mewakili pemerintah. Saya prihatin dengan peristiwa ini dan tidak boleh terjadi lagi ya. Saya meminta kepolisian harus putus tuntas supaya sampai mendapatkan rasa keadilan bagi mereka dan keluarga korban. Saya sekali lagi minta kepolisian harus serius mengutus tuntas
supaya keluarga yang menjadi korban bisa mendapat rasa keadilan bahwa hukum itu ada untuk bangsa dan negara. Demikian ya. Memberikan Apa, Pak pendampingan Pigai, juga Pak, memberikan untuk- pendampingan juga nggak Pak? Dari Kemenkumham memberikan pendampingan juga nggak Pak? Mendampingi dan mengawasi selalu Pak ini. Oke, kalau untuk pendampingan pengawasan udah pasti kita jalankan. Berencana untuk menjenguk nggak Pak korban? Pak Pigai? Pak, ada wacana atau rencana untuk bertemu Pak? Di mana? Ya. Korban kan di rumah sakit Pak, lagi luka bakarnya 25%. Oh, Di rumah sakit gimana? Lupa gue, nanti Nanti disapa. saya kasih tahu aja Pak. coba nanti kami cari ya. Berarti Kami cari nanti. Kalau memang sudah ada di rumah sakit kita cek ya. Oke, berarti Terima kasih informasinya. Oke, Bapak Baik. berencana untuk menjenguk Pak? Oh, harus dong. Oke, harus. Baik. Kenapa tidak boleh? Harus. Oke, ya. Ya, Oke, baik, terima kasih Pak Pigai. Tapi saya cek dulu alamatnya ya. Kalau dipastikan di mana baru. Kalau ternyata sudah pulang ke rumah atau ke tempat lain, ya, kalau di rumah sakit ya Pak, nggak masalah. Oke ya. Oke, Baik, terima kasih Pak Pigai. Terima kasih. Terima kasih. Karena Andri masih dalam proses recovery yang diisolasi, tidak bisa berinteraksi dengan siapapun juga kecuali tim medis karena risiko infeksi yang sangat tinggi. Jadi jumpa dengan orang tuanya tadi. Nah, ini melihat kasus ini apa sih menurut Mas Anies? Masih ada sebagian yang memandang kritik itu sebagai ancaman. Padahal kritik itu adalah pengawasan. Nah, orang-orang yang memandang kritik sebagai ancaman ini, itu kemudian muncul dalam peristiwa seperti ini. Karena Andri vokal, lalu dia merasakan sekarang ini serangan, dan sederhana sekali. Ini berarti masih ada unsur-unsur di negeri ini yang menganggap kritik itu sebagai ancaman, karena itu ditiadakan. Bukan, ini bukan ancaman, harus ditiadakan. Itulah sebabnya kenapa negara, pemerintah harus melindungi supaya kehidupan demokrasi kita tidak mengalami kemunduran. Dan kita bersyukur, bangga masih banyak aktivis-aktivis seperti Andri. Itu optimisnya. Tapi di sisi lain, serangan seperti ini menunjukkan bahwa masih ada unsur dalam bangsa kita yang sanggup melakukan kekerasan yang biadab, yang brutal seperti yang dialami oleh Andri. Akibat apa? Akibat ada kritik. Nah, ini berbahaya. Karena itu negara berkewajiban menuntaskan sampai selesai. Supaya peristiwa ini tidak berulang dan pelaku sampai pemberi perintahnya itu diungkap dan dihukum yang menjerakan. Dengan begitu demokrasi kita akan terjaga. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.